Dengan sekolah menjadi talent pool, maka rasanya ini menjadi tantangan nih Asosiasi Sekolah Sepak Bola Indonesia supaya bisa sinergis. Pastinya dengan PSSI, dengan PSSI atau Asprof di provinsi, dengan masyarakat, dengan Dinas Pemuda, Olahraga, Dinas Pendidikan, dan orang tua, serta juga tentu supporter yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembinaan sepak bola. Menarik memang sekolah sepak bola ini harus kita akui merupakan sebuah penjelmaan dari klub yang pada waktu terdahulu kita kenal adanya klub-klub dan hanya pada menjamah pada sebagian wilayah saja. Sekarang dengan Indonesia sekarang ini tahun 2022 teman-teman semua, kita sudah punya 38 provinsi, jadi bukan 34 lagi. Papua sudah bertambah 4 provinsi dan kita tahu juga Papua di Indonesia Timur itu mempunyai talenta yang sangat luar biasa dalam sepak bola. Begitu juga tentu dengan Surabaya, juga dengan Bandung, Solo, Jakarta. Jadi memang hampir boleh dikatakan di semua tempat punya potensi besar. Dan ini bisa terlihat dengan keberadaan sekolah sepak bola yang menjamur di mana-mana. Kalau dibilang di Indonesia 38 provinsi dan lebih dari 500 kota dan kabupaten. Kalau desa, kecamatan, kelurahan desa masih lebih banyak lagi. Kita berhenti saja lah di kabupaten kota yang 500-an itu. Dan saya rasa hampir tidak ada provinsi, apalagi ibu kota provinsi yang tidak memiliki sekolah sepak bola. Di tingkat sekolah dasar, di tingkat sekolah menengah pertama, bahkan di SMA, sudah kita mendapatkan namanya pelajaran pendidikan jasmani atau olahraga. Di pelajaran pendidikan jasmani meningkat juga ada kegiatan ekstrakurikuler. Dan pasti sepak bola juga miripnya tentu saudaranya, futsal, saudara mudanya, juga merupakan pilihan. Jadi boleh dibilang di tingkat remaja, anak-anak itu sudah menjadi kegiatan yang sudah menjadi inti. Dan sepak bola itu satu cabang olahraga yang menjadi mata cabang olahraga dalam kerangka besar di desain besar olahraga nasional yang sudah dirancang per tahun lalu itu ada 16 cabang. 14 cabangnya perorangan, 2 cabangnya bergu. Cabang perorangannya ini yang punya prospek untuk bisa mendapatkan medali emas di event internasional khususnya di Olimpiade. Walaupun belum semuanya, tapi beberapa cabang sudah menunjukkan hasilnya. Kemudian untuk sepak bola memang unik. Kalau yang lain berdasarkan prestasi, kalau sepak bola masuk karena berdasarkan popularitas. Cabang-cabang lain tidak ada yang punya popularitas setinggi sepak bola. Paling tidak di sisi pembibitan tadi. Klub, perkumpulan, sekolah sepak bola, PPLP, dan akademi sebetulnya ini punya tingkatan yang kalau digambarkan ya meningkat penanganannya. Karena di klub ini ada yang terdaftar tadi seperti saya bilang di asosiasi provinsi, ada juga yang tidak. Ada klub masyarakat lah. Walaupun juga ada tentu klub yang terdaftar. Kemudian di sekolah sepak bola, ini yang memang perlu digarap dari sisi eksistensinya. Secara organisasi, sekolah sepak bola yang menangani sepak bola tidak terlihat hubungan yang jelas dengan PSSI, dengan asosiasi provinsi. Tapi dia ada, di masyarakat ada. Dan tadi seperti saya bilang, semuanya sekarang yang dulunya klub berpindah menjadi namanya sekolah sepak bola. Di beberapa daerah, beberapa kota punya PPLP. Ini juga menjadi produsen atlet usia muda yang efektif. Dan sebetulnya yang diharapkan adalah akademia. Di negara-negara lain, negara-negara maju sepak bola, rasanya sekolah sepak bola ini ya di sini, di akademi. Dan ini dimiliki oleh klub-klub profesional atau klub-klub yang ikut liga. Jadi klub kalau mau ikut liga atau kalau mau disebut profesional harus punya akademi. AFC menyatakan bahwa akademi sepak bola sebagai syarat jika ingin disebut sebagai klub profesional. Kita nggak usah bicara Real Madrid lah. Di sana dia punya, kita nggak bisa Barcelona. Bahkan sekarang Real Madrid Barcelona bikin sekolah sepak bola di Indonesia. Karena tahu bahwa pangsa pasar kita besar sekali. Bedanya sepak bola, sekolah sepak bola sama akademia satu soal biaya. Akademia mestinya, akademi sepak bola mestinya free karena dia adalah talent scouting murni yang dimiliki atau yang diharuskan dipersyaratkan untuk sebagai dari klub, sebagai sebuah klub profesional. Nah, kemudian kalau sekolah sepak bola ya tadi karena peminatan masyarakat tinggi, orang tuanya ingin, kakeknya juga pengen, kemudian di sekolah tidak terakomodir, ikut klub yang kemudian berubah menjadi nama menjadi sekolah sepak bola. Dan ketika berubah ternyata di PSSI tidak ada istilah sekolah sepak bola. Hingga sekolah sepak bola kemudian mendirikan lagi asosiasi sendiri namanya Asosiasi Sekolah Sepak Bola Indonesia. Nah, sebetulnya ini dia unsur bedanya memang di sisi urusan profit oriented. Karena urusan-urusan untuk pendidikan di sini itu ya sebatas cuma ingin mengakomodir kebutuhan masyarakat. Padahal kalau digarap bagus ini mempunyai peran besar
Tadi seperti saya katakan bahwa tidak ada kota, apalagi ibu kota, kota kabupaten saja hampir semua punya sekolah sepak bola. Satu klub sekolah sepak bola 50 saja. 2.500 kali 50 sudah sekian banyak. Itu yang sudah punya niatan sangat besar sekali di dalam lingkupnya sepak bola. Di sekolah yang lebih intensif lagi di PPLP, itu pendidikan untuk sepak bola lebih tinggi lagi. Dan hampir semua provinsi punya PPLP di cabang olahraga sepak bola. Karena di sini juga dibina lebih intensif lagi di sekolah di PPLP itu. Bahwa sekolah sepak bola menjadi talent pool, menjadi tempat terbinanya atlet-atlet yang punya atau orang-orang yang punya kemampuan bakat tertentu khususnya di sepak bola.